Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersyukur Ada meeting continue dong ya. bisa kumpul di Zoom ini ya. Udah siap Oma Opa Ibu? Ini ada gini continue dong ya. Dimatiin mic-nya ya. Di belah mananya lu tahu? Iya betul, continue. Sudah? Terima kasih sama Tuhan kita bisa berkumpul di Zoom ini. Kita lanjut. Persekutuan Perlansia di pagi hari ini. Saya bacakan dulu tata tertibnya ya. Selama acara berlangsung, semua suara dimatikan dulu ya. Supaya suara MC sama pembicara dapat jelas terdengar. Jadi yang lain dimatiin dulu suaranya ya. Ketika ada interaksi MC dengan peserta, nah baru angkat tangan dan layar videonya dinyalakan, nanti host akan menghidupkan suaranya. Baru suaranya hidup lagi, jadi bisa ngobrol, ngomong, kedengaran. Video kamera agar diaktifkan pada sesi foto bersama. Nah, kalau nggak diaktifin, gelap, nggak bisa ikut berfoto, maka mesti diaktifin. Sekarang kita ikut Perlansia. Terima kasih sudah mengikuti acara Perlansia ini dengan tema Bila Allah Terasa Jauh. Pernah kita merasa Allah jauh sebab kita merasa ada ganjelan di hati atau bagaimana. Nah, kali ini Pendeta Sindu akan membawakan Bila Allah Terasa Jauh, diambil dari Ratapan 3 ayat 1 sampai 25. Terima kasih juga buat Koko Emben, Cici Rina udah mengiringi pujian. Bukan sudah, akan mengiringi pujian kita ya. Kita mulai acaranya ya, Ibu Bapak ya. Lanjut Ibu Ertin. Nah, kita nyanyikan bersama. Silakan Koko Emben, Cici Rina. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan satu lagu. Kita memuji Tuhan pagi ini, memulai semuanya ini. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti ya. Selamanya kasih setia Tuhan itu. Ya, mari. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
Terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa telah memelihara kami dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat baik sehingga kami dapat merasakan belayan kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang sudah mulai lansia ini, yang sudah lansia juga banyak ke Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu mengasihi kami, Kau selalu memelihara kami, Kau selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kau memberikan kesempatan melalui Zoom ini. Kami dapat berkumpul, bercengkrama, juga dapat memuji Tuhan dan akan mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih juga untuk Koko Emben dan Cici Rina yang mengiringi kami bernyanyi memuji Tuhan, untuk Pendeta Sindu yang akan memberikan siraman firman Tuhan untuk dapat kami dengar dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami Tuhan, ampuni kami, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, agar kami dapat memaafkan juga orang-orang yang bersalah pada kami, supaya kami dapat mempunyai hati yang gembira dan hati yang dapat memuji Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah. Amin. Oma, opa, ibu, bapak, kita lanjut dengan nyanyian firman-Mu ku pegang selalu. Setelah itu langsung Pendeta Sindu dipersilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bertekad untuk selalu memegang firman Tuhan dalam setiap saat kehidupan kita, saat senang juga, saat duka juga. Firman-Mu ku pegang selalu saat
Oke, Om Opa, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami jalani. Dalam hari-hari yang kami nikmati, biarlah kami boleh menyadari bahwa ini Tuhan berikan untuk sebuah tujuan baik yang menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saat ini kami bersama mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh sungguh memahami, boleh mengerti dengan baik, dan firman Tuhan di saat yang sama juga boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu dan biarlah Tuhan menolong sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, kita akan membahas sebuah tema bila Allah terasa jauh ya. Ayat yang akan kita baca cukup panjang dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ya, sekalipun panjang tetapi ini menjadi bagian yang sangat menarik. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ratapan 3 ayat 1 sampai 26, penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya mau izin share screen dulu. Nah, Oma Opa, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai bila Allah terasa jauh. Ya, saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan pertanyaan yang sederhana, ya, dengan pertanyaan singkat. Kalau misalnya saya tanya, orang itu kalau diajak untuk bersyukur susah apa gampang, Oma Opa? Orang itu gampang atau susah untuk bersyukur? Ada yang bilang meskipun terdengar susah gitu ya. Ada yang bilang biasa aja. Ada yang juga bilang kayaknya gampang. Ya, oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai bersyukur maka jawabannya sebenarnya tergantung. Gampang atau sulit
untuk dilakukan tergantung situasi yang dirasakan. Kalau misalnya situasinya menyenangkan, badannya sehat, uangnya segepok, makanannya enak melulu, ya gampang buat bersyukur. Ya, tapi kalau matanya udah nggak ngeliat, pinggangnya encok, badannya sakit, kayaknya tiap hari nangis melulu, ya susah untuk bersyukur. Ya, sehingga orang lain seringkali meletakkan sikap syukurnya bukan pada hatinya, tetapi pada apa yang ada di luar dirinya. Apa yang ada di luar diri kita seringkali memengaruhi sikap hati kita untuk bersyukur. Padahal harusnya kalau ngomong bersyukur, yang paling utama apanya, Oma Opa? Yang paling utama, yang paling penting adalah sikap hati kita dalam melihat atau memandang sesuatu. Betul ya? Oleh karena itu sebenarnya makin sulit dilakukan kalau fokusnya menjadi berbeda apa yang dia lihat dalam hidupnya. Ada banyak sekali orang, Oma Opa, yang ketika hidup itu terlalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki. Orang punya mobil keren, lihat helikopter, pengennya punya helikopter. Yang mobilnya masih baru, ngelihat orang yang mobilnya lebih keren, kok kayaknya yang itu enak. Orang yang pakai sepeda, ngelihat mobil, kok kayaknya punya mobil enak. Tapi orang yang nggak bisa jalan, lihat orang yang bisa jalan atau naik sepeda juga merasa, kok kayaknya mereka enak ya. Ada banyak orang yang ketika hidup terlalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki sehingga merasa tidak punya alasan untuk bersyukur. Terlalu terfokus pada apa yang menjadi penderitaan, pada apa yang menjadi kekurangan mereka. Dan ketika ngelihat orang lain, suka akhirnya membandingkan, suka akhirnya iri karena merasa rumput tetangga lebih hijau. Ya, saya mau ngajak kita belajar dari kambing nih, Om Opa. Selalu menarik tapi barangnya enggak ya. Nah, Oma Opa, kalau misalnya kita sering membandingkan hidup dengan orang lain, kadang kita ngerasa wah hidupnya dia tuh kayaknya lebih enak, lebih hijau, lebih makmur dibandingkan kehidupan saya. Sehingga kita nggak bisa melihat seolah-olah nggak ada yang baik dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita berbicara mengenai syukur, maka berdamai dengan kenyataan yang kita miliki itu menjadi kunci yang penting dalam bersyukur. Berdamai itu artinya apa, Oma Opa? Artinya menerima dengan hati yang lapang bahwa ini yang Tuhan percayakan untuk saya. Bahwa porsi saya ya ini dan berbeda dengan apa yang orang lain alami. Bahwa kita menerima kejadian itu tetap dengan iman dan pengharapan apapun kejadiannya.
Oleh karena itu orang akan bisa bersyukur ketika dia sudah berdamai dan menerima kenyataan yang ia miliki, terlepas dari apa yang orang lain rasakan. Ketika kita membaca kitab ratapan tadi, saya mau ngajak Oma Opa untuk buka mic-nya ya. Apa sih nuansa yang kita rasakan ketika membaca tadi ayat 1 sampai 26? Boleh buka mic-nya, apa yang kita rasakan Oma Opa ketika baca kitab ratapan tadi? Hidupnya menderita ya. Hidupnya menderita. Oke, apalagi? Apa yang dirasakan? Ya ini ada mic-nya juga ya, buka di sini kali ya. Baik juga ya. Bukan, Bu. Apa yang dirasakan ketika baca kitab ratapan tadi, Oma Opa? Kata-katanya itu banget ya. Apa Bu? Katanya kata lebay gitu loh. Oh, kata-katanya malah lebay. Oh, ini lebay banget nih kata-katanya ya. Oke, apalagi? Menyedihkan. Menyedihkan. Oke, Bu Wahyuni, apalagi? Seolah-olah Tuhan jauh. Ini Bu Sahwa udah baca temanya nih, seolah-olah Tuhan jauh. Abisnya ngeluh melulu. Oh, kalau melulu. Iya, Oke. melulu. Kenapa, Bu? Kalau jauh pakai Zoom jadi deket. Kalau jauh pakai Zoom. Oke, apalagi yang kita rasakan ketika baca kitab ratapan tadi? Iya, menderita bilang sih kan. Ya, tadi saya bilang lebay karena kata-katanya itu Penderitaan. kayaknya Oke, kalau kita penderitaan. sendiri sih nggak sampai begitu ya. Oh iya, kalau Tiba-tiba. Bu Rosita sendiri nggak sampai begitu, kayaknya kalau menderita kata-katanya gitu ya, Bu ya. Kata-katanya kita bisa terpikir, waduh tulang-tulang udah sampai dipatahin, daging kulitnya nyusut segala macam itu, waduh. Iya, oke. Nah, Oma Opa, ketika kita membaca kitab ratapan, memang nuansa yang dirasakan itu begitu suram. Ya, begitu pahit. Kalau kata Bu Rosita mah kayaknya lebay banget deh. Ya, tetapi sebenarnya ini memang ungkapan yang begitu pahit karena apa yang mereka rasakan. Jadi bukan karena cuma sekadar dilebih-lebihkan, bukan. Tetapi karena memang apa yang mereka rasakan itu terasa sangat pahit, terasa sangat berat, dan ini bahkan menjadi kitab yang tersedih di dalam Alkitab. Ya, karena sebagai orang yang mengikut Allah, mereka jatuh di dalam serangan yang luar biasa. Mereka hidup di dalam pengepungan oleh bangsa Babel. Mereka kehilangan kota yang mereka anggap sebagai kota yang kudus. Bait Allah dihancurkan sampai berkeping-keping. Kota mereka menjadi kota batu. Kematian dan penderitaan terjadi di mana-mana. Dan mereka merasa dalam situasi tersebut Allah begitu jauh. Seolah-olah Allah tidak ada bersama dengan mereka. Jadi memang kalau saya baca, ketika saya baca, emang rasanya kayaknya pahit bener nih apa yang dialami. Ya bener kayak tadi Bu Rosita bilang, kok kayaknya dagingnya sampai susut, ya kulitnya juga, tulang dipatahin. Kalau Allah itu menjadikan dia ini sasaran anak panah, yang artinya segala hal yang menjadi serangan itu semua ditujukan ke dirinya. Ya, bahkan sudah manggil-manggil berteriak tapi tidak ada jawaban, seolah-olah ditaruh di dalam kegelapan tapi nggak ada terangnya. Seolah-olah dia menjadi orang yang sudah lama mati dan ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Karena apa yang orang Israel saat itu alami memang sangat berat dan sangat membuat mereka apa ya istilahnya. Ini situasi yang sangat mengecam sekali gitu, yang mengancam kehidupan mereka. Nah, opa-opa apa yang terjadi? Terjadi pengepungan dari Babel kepada orang Israel. Jadi pengepungan ini bisa terjadi juga karena orang Babel udah nggak tahan nih dengan sikap pemberontakan yang ditunjukkan oleh orang Israel yang nggak mau lagi membayar pajak. Sehingga mereka pikir, oh situ nggak mau bayar, nggak mau nurutin kita habisin satu bangsa.
Ya, jalan-jalan lebar, ladang terbuka yang dulunya dipenuhi dengan orang yang bergembira dan menari, banyak orang yang datang dari segala penjuru untuk beribadah kepada Tuhan, kini dipenuhi dengan tumpukan mayat. Tumpukan mayat yang nggak cuma satu atau dua, tetapi seluruh bangsa itu, bahkan sampai ke selokan. Bahkan dalam sebuah tafsiran Oma Opa ada salah satu gambar yang ditunjukkan, menarik sekali, mumi perempuan yang mukanya masih utuh. Itu menjadi sebuah peringatan kepada mereka bahwa kalau meninggal mukanya masih utuh, badannya masih ada, itu kayaknya bagus banget, baik banget. Karena yang mereka alami adalah bahkan sampai mukanya itu udah nggak terlihat lagi. Badannya itu udah nggak ada bentuknya. Ya, seolah-olah orang itu udah nggak ada harganya, mayat bergelimpangan sampai ke selokan, orang mati ada di mana-mana. Bait Allah dihancurkan. Dan ini menjadi pukulan besar bagi orang Israel karena apa? Bait Allah mereka anggap sebagai simbol kehadiran Allah. Dan itu lenyap. Dan itu dihancurkan. Seolah Allah membiarkan hal ini terjadi dengan sengaja. Harapan dan iman yang mereka miliki pada kehadiran Allah melalui simbol bait Allah itu seolah-olah juga menjadi lenyap ketika bait Allah dihancurkan. Dan pengepungan ini nggak terjadi hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, Oma Opa, tapi terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, 2,5 tahun. Sehingga ini cara yang baik sekali dalam tanda kutip untuk membuat orang-orang mati kelaparan, kehausan, dan juga mati karena penyakit. Belum lagi mereka menghadapi serangan yang membuat mereka benar-benar dibantai habis-habisan. Tidak hanya itu, apa yang mereka alami juga terasa semakin berat karena kelaparan dan kehausan itu merajalela. Kenapa mereka bisa kelaparan dan kehausan? Karena mereka dikepung dan mereka berada di dalam tembok. Sehingga mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka juga tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan orang-orang Babel. Dan yang menyedihkan adalah Oma Opa salah satunya, saking udah laparnya, saking nggak ada yang dimakan, maka apa yang dimakan Oma Opa? Yang dimakan adalah anak-anak mereka. Anak-anak mereka bahkan disantap menjadi menu yang mereka makan karena udah nggak ada lagi yang dimakan. Oma Opa bisa bayangkan anak-anak kecil, anak-anak yang lahir, kemudian menjadi santapan untuk menyambung kehidupan mereka. Dan itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Bahkan kitab 2 Raja-Raja 6 mencatat ada pengaduan seorang ibu yang memakan anaknya. Mengadu kepada raja, katanya raja, ibu ini mengatakan bersepakat dengan saya, yuk kita makan anak kita. Hari ini makan anak kamu, besok makan anak saya. Pas anak saya udah mati, udah kita makan, dia nyembunyiin anaknya. Dan itu menyebabkan duka yang begitu luar biasa kepada sang raja. Hal ini terjadi, hal ini sangat mendukakan orang-orang Israel. Sehingga mungkin apa yang kita baca di sini memang nuansanya suram banget, memang pahit karena itu yang mereka rasakan. Mengapa Oma Opa hal ini bisa jadi? Di dalam kepahitan yang mereka rasakan, di dalam kesedihan dan duka yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa ini terjadi bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan. Tetapi ini terjadi karena mereka sendiri membuat Tuhan marah. Karena dengan perilakunya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka memilih untuk menyembah berhala ketimbang Allah yang membebaskan mereka. Mereka memilih untuk menyembah berhala, melakukan praktik-praktik keagamaan yang palsu dibandingkan berbakti kepada Tuhan. Tuhan marah dan Tuhan menunjukkan bagaimana rasanya ketika mereka hidup tanpa Tuhan. Ketika mereka hidup tanpa pertolongan Tuhan. Hal ini terjadi karena mereka menyadari bahwa mereka melakukan dosa yang amat besar kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah di bagian akhir pembacaan kita, kemudian dikatakan begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam dirinya. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan
Oleh sebab itu aku akan berharap. Di tengah segala kepahitan, di tengah segala kesedihan, di tengah kenyataan yang membuat mereka sulit untuk bersyukur, di tengah kenyataan yang membuat mereka mengalami kepahitan yang luar biasa, hal-hal inilah yang akan mereka perhatikan, yaitu mereka tidak henti-hentinya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mereka berharap karena harapan itu membuat mereka bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Berharap dalam konteks ini adalah mereka mau menunggu. Mereka mau berharap, mereka mau meyakini bahwa akan ada hal baik yang pada akhirnya akan terjadi. Dan harapan mereka didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa memang kami bersalah, memang kami berdosa, dan kami pantas menghadapi hal ini. Tetapi murka Tuhan kami yakini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Murka Tuhan akan berlangsung sesaat karena kasih setia Allah itulah yang berlangsung selama-lamanya. Kasih setia Allah, seberapapun Allah marah kepada kami, kata orang Israel, kasih setianya tidak akan berakhir. Kata kasih setia di sini dalam bahasa aslinya Oma Opa sama dengan kata rahim, tempat dimulainya kehidupan baru dalam diri seorang ibu. Jadi kasih Allah diandaikan sebagai kebahagiaan dan perlindungan di mana seorang anak dalam kandungan itu merasakan keamanan yang luar biasa, mendapatkan nutrisi yang cukup, makanan yang cukup, sampai akhirnya dia akan keluar ke dunia, mendapatkan perlindungan. Mereka meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu seperti itu, akan menjaga mereka yang rapuh, yang berada dalam proses pembentukan sampai membuat mereka siap untuk menjadi anak-anak yang lahir kemudian. Dan mereka meyakini bahwa Allah adalah sosok yang baik hati, sosok yang pemurah pada mereka yang menanti, pada mereka yang berharap, pada mereka yang berharap, pada jiwa yang mencari Dia. Oleh karena itu, mereka mau tetap mendasarkan apa yang menjadi kenyataan mereka di dalam harapan kepada Tuhan dan berjuang untuk tidak kehilangan rasa syukur mereka di hadapan Tuhan. Ada masa di dalam kehidupan kita, Oma Opa, ketika mungkin kita juga mengalami apa yang orang Israel alami. Mungkin kita nggak sampai makan anak cucu kita, tetapi ada masa-masa berat di mana seolah-olah kok kayaknya nggak ada lagi jalan keluar. Ya, sehingga nggak heran kalau dalam kehidupan orang yang berat, seringkali orang memilih udahlah buat apa lagi saya hidup. Kan ada banyak orang yang seperti itu ya. Udahlah, buat apa lagi sih saya hidup? Saya udahlah, mau ngapain lagi sih hidup? Kalau bisa cepat pulang ya cepat pulang. Kalau misalnya bisa cepat mati ya cepat mati, dan seterusnya. Banyak orang yang ketika menghadapi kepahitan hidup tidak jarang memikirkan akhir dari hidupnya. Tetapi dalam pembacaan kita justru orang yang menulis ini mau menunjukkan bahwa sebagai sebuah bangsa yang mengenal Allah, yang tahu siapa Allah, dia mau mendasarkannya pada sebuah pengharapan bahwa ini juga akan berakhir pada waktunya. Bahwa akan ada jalan yang Tuhan berikan, bahwa akan ada pengampunan yang Tuhan nyatakan. Sehingga di bagian akhir di dalam pembacaan kita dikatakan begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan dalam diam, Oma Opa, itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Karena biasanya ketika seseorang mengalami masa-masa berat, ketika seseorang mengalami tekanan, kesulitan, kesedihan, yang orang lakukan adalah apa, Oma Opa? Kadang-kadang kagak bisa diem, ya kan? Kadang-kadang yang terjadi adalah nangis ngeraung-ngeraung, meratapi, mulutnya merepet, terus ngomel terus nggak udah-udah. Ya, semuanya kena semprot. Kadang-kadang mengeluhnya nggak udah-udah, setiap hari, setiap saat, setiap waktu ada aja yang dikeluhin. Nggak bisa diam, nggak bisa menanti dalam silent, dalam ketenangan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Pembacaan kita pada hari ini mau menunjukkan mungkin kita akan mengalami masa-masa yang tidak mudah
ke depan. Mungkin kita sudah merasakan itu sekarang. Tetapi mari dalam diam kita membuka diri kita untuk terlebih utama mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Bagaimana Tuhan menguatkan kita, bagaimana janjinya Ia berikan dan meneguhkan kita untuk bisa melangkah. Dalam pembacaan kita dengan jelas bahwa memang Tuhan mengizinkan hal-hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itu dilakukan bukan karena Ia benci, bukan karena Ia nggak suka, bukan karena Tuhan udah nggak sayang kepada kita, tetapi justru karena ada kebaikan dan karya Tuhan yang mau dinyatakan. Oleh karena itu pilihannya ada di kita nih. Bila Tuhan terasa jauh, kita yang ngerasa, ya kan? Sebenarnya kita juga tetap bisa memilih untuk merasa bahwa Tuhan sebenarnya nggak pernah jauh kok. Tuhan itu sebenarnya dekat, tergantung apa yang jadi fokus hidup kita ketika kita mengalami suka dan duka kehidupan. Ketika seseorang dengan rendah hati, dengan terbuka jiwanya, memang mau untuk bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya, maka ia pasti akan menyadari bahwa karya Tuhan itu nggak pernah habis dalam kehidupannya. Bahwa kasih Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia setiap saat. Bahkan dalam keadaan pandemi sekarang, Oma Opa, jangan pikirin apa yang bikin kita stres. Ya, jangan cari apa hal-hal yang membuat kita nggak bisa bersyukur. Justru temukan apa yang membuat kita bisa bersyukur. Ada salah satu kutipan yang mengatakan begini. Bersyukurlah untuk apa yang engkau miliki di dalam kehidupanmu. Akuilah apa yang baik dalam hidupmu. Maka disitulah sumber kelimpahan. Karena ketika kita mengakui apa yang baik, apa yang kita syukuri dalam hidup kita, sekalipun itu sederhana, maka kita akan melihat betapa hidup kita benar-benar dilimpahi oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan nggak pernah jauh, Tuhan selalu ada dekat kita. Masalahnya adalah yang kadang bandel dan suka menjauh bukan Tuhan, tetapi kita. Oleh karena itu, tetaplah melekat dan bergantung kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Karena pasti Tuhan akan menolong kita melalui segala sesuatunya dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Sindu buat firman-Nya yang begitu indah. Sekarang Oma Opa kita lanjut. Saya rindu untuk kita saling mengucapkan salam damai, tangannya semua di sini. Kita akan buat foto bersama sambil salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, tangannya di sini semua. Tangannya di dada dirapetin dan kita akan foto bersama. Ayo, siap foto. Kasih senyuman manis. Salam damai. Ayo, siap untuk difoto ya. Foto time. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang senyumnya yang manis. Senyum. 3, 2, 1. Ya, salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Kita lanjut, kita nyanyi ya. Setelah foto time ada acara, kita bernyanyi apa? Kita berdoa. Ya, betul. Bernyanyi. Om Ben silakan. Cici Rina, monggo. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan kata bersyukur pada Tuhan karena Tuhan ada di dalam hati kita dan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh syukur.
hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bait kedua. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Oma Opa, mari kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami menjalani kehidupan, kami mengalami berbagai proses hidup yang beragam. Ada kalanya menyenangkan, tetapi ada kalanya juga terasa pahit dan begitu menekan. Tetapi tolong kami untuk menjadi orang-orang tua yang tidak kehilangan pengharapan. Karena pengalaman hidup kami bertahun-tahun mengikut Tuhan, membuktikan dan menunjukkan hal itu. Bahwa kasih setia Tuhan selalu ada, selalu baru setiap hari. Dan kami mau belajar untuk mengimani itu dengan baik, sehingga sampai akhir kami boleh menjadi orang-orang yang tetap setia dan berpaut kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi kami semua yang saat ini mengalami masa-masa yang berat, mengalami kesedihan, mengalami duka, mengalami sesuatu yang sulit, kiranya Tuhan senantiasa teguhkan dan mampukan, hiburkan kami dan kuatkan kami untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saat ini kami juga ingin menyatukan hati kami untuk berdoa bagi pergumulan yang dimiliki oleh Oma Opa, oleh teman-teman kami. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Rostina yang terpapar COVID dan saat ini sedang isoman. Secara khusus kepada keluarga yang berduka atas berpulangnya Bapak Joy beberapa waktu yang lalu. Tuhan kiranya menguatkan keluarga, menopang keluarga dalam masa dukanya, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi dan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan baik. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Bu Rostina yang saat ini juga sedang isoman, kami berdoa, biarlah Tuhan juga boleh memberkati kesehatannya, memulihkan keadaan yang sakit sampai ia boleh pulang dalam keadaan yang baik. Kami juga ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit, bagi Ibu Ayati dan anaknya Rena yang juga positif COVID, bagi Bapak Edi Susanto yang jatuh 4 hari yang lalu, bagi Ibu Evelyn Subari yang jatuh dan tulang iganya retak, bagi Ripka pasca operasi tumor jinak di otaknya, juga untuk Oma Lianawati yang mengalami laju endapan darah yang keadaannya sekarang masih kurang baik. Tolong beliau agar bisa tetap semangat untuk minum, untuk menjalankan pengobatannya. Kami juga berdoa secara khusus bagi kesehatan Oma Susianti Yuwono yang sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-100. Tuhan kiranya tolong berkati kesehatannya dan tolong agar kekhawatiran yang ia miliki terhadap COVID tidak membuatnya sakit atau melemahkan iman tubuhnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Rani, istri Pak Kalvin,
Evelyn yang dalam pemulihan pasca stroke. Kami juga berdoa bagi Bapak Apin yang mengalami gejala Alzheimer, juga untuk Bapak Edi dan keluarga yang sedang isoman mandiri di rumah, untuk Ibu Kristarwiani dalam pemulihan tangan yang masih memakai penyangga, untuk Ibu Indra yang kena COVID, juga untuk Ibu Nita yang imunnya turun, secara khusus untuk para pendeta yang juga sakit, Pendeta Ishak, Pendeta Emeritus Antoinette, juga untuk Pak Syed Davidi, untuk Pendeta Tessa, Pendeta Handri, dan juga Pendeta Beni. Ya Tuhan, ada banyak sekali yang kami dengar saat ini sedang berada dalam keadaan yang sakit dan bergumul untuk pemulihan dari sakitnya. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan, begitu pula kami yang bergumul dengan kesehatan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua proses pengobatan boleh berjalan dengan baik, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa biarlah hati mereka boleh dipenuhi dengan pengharapan dan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Dan biarlah Tuhan tempatkan, kirimkan orang-orang baik yang boleh menjadi penolong bagi mereka melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Kami merindukan rekan-rekan kami boleh pulih, boleh kembali sehat, tetapi biarlah dalam iman kami juga meyakini bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ada dalam rancangan baik Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur ya Allah untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Untuk Ibu Diana, untuk Pak Didi Gondowi Joyo, untuk Ibu Ratna Kusnohadi, untuk Ibu Heni Lumaris, dan untuk Ibu Lani Gunawan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan tahun-tahun penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah dalam tahun-tahun kehidupan yang mendatang, yang masih akan mereka jalani, mereka juga boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang semakin dibentuk, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi kami semua, biarlah ketika kami menjalani kehidupan ini, kami juga boleh menikmati semua pengalaman yang Tuhan percayakan. Dan kami juga berdoa, biarlah untuk situasi darurat yang ada di sekitar kami, biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga berbagai upaya yang dilakukan untuk pemulihan negeri ini dan berbagai daerah yang lain boleh Tuhan berkati. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang saat ini juga sedang berjuang, Tuhan kiranya senantiasa menolong. Dan kami biarlah dalam segala kebosanan yang kami miliki tetap boleh melihat ada hal baik yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami semua. Kami menutup doa ini dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah hal yang baik yang akan kami terima dengan penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih, kami berdoa, biarlah kalau sebentar kami juga akan melanjutkan seluruh hari kami pada hari ini, kami juga boleh mengerjakan bagian kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Pendeta Sindu, terima kasih Kok Emben, Cirina, terima kasih Oma, Opa, Bapak, Ibu yang sudah ikut Zoom. Terima kasih buat semuanya. Sekarang saya bacakan pengumuman Perlensia berikutnya pada tanggal 10 Juli tahun ini juga ya, 2020.
21 dengan tema memadamkan kejahatan dari Roma 12 ayat 15 sampai 21 yang akan dibawakan oleh Saudara Marcelo Oda. Nah, ini anak kita apa cucu kita ya? Tahu deh. Pokoknya Saudara Marcelo yang sedang bertugas di gereja kita. Oke, Bapak, Ibu, Oma, Opa semuanya. Terima kasih sudah ikut Zoom Perlensia. Sampai ketemu bulan depan. Mau ngobrol-ngobrol boleh, silahkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Oma Opa. Sekali lagi. Terima kasih, Hindu. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Nanti dikirim ya di grup ya. Terima kasih.